Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam kajian di LC Media ini. Saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan ibadah di bulan Ramadan, ya. Yaitu satu judul yang mungkin penting untuk kita simak, yaitu jangan sampai Ramadan kita tersia-siakan, atau jangan sampai Ramadan kita sia-sia, begitu ya. Dan kita sudah tahu, sudah banyak sekali baik artikel maupun ceramah-ceramah dari para ustadz, para dai yang menyampaikan tentang bagaimana keutamaan bulan Ramadan ataupun ibadah-ibadah di dalamnya. Sangat banyak sekali, ya, sampai-sampai orang yang mati syahid didahului oleh orang temannya yang sudah mendapatkan Ramadan dan beribadah di dalamnya, atau beribadah selama setahun setelah temannya mati syahid, dia masuk surga terlebih dahulu. Kemudian bagaimana Allah, Rasulullah SAW menggambarkan tentang keistimewaan bulan puasa, sehingga Allah katakan puasa itu milikku, milik Allah, dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Dan ini menurut Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa ini menunjukkan betapa besar keutamaan puasa dan sangat banyaknya pahalanya. Sangat luar biasa, ya. Bagaimana ampunan dosa-dosa yang telah lalu akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang menjalankan puasa, dan juga orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, dan juga orang-orang yang mendapati Lailatul Qadar dan dia sholat di dalamnya, dosa-dosanya akan diampuni. Nah, kemudian diantaranya lagi adalah puasa, termasuk juga Al-Quran, berjanji memberikan syafaat pada hari kiamat untuk orang-orang yang mengerjakannya. Dan bagaimana Lailatul Qadar menjanjikan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala, keutamaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini semuanya ada di bulan Ramadan. Maka barang siapa yang memaksimalkan Ramadan, maka insya Allah dia menjadi orang yang beruntung. Namun tentunya kita harus berhati-hati, ya. Kita harus sadar, jangan sampai bulan Ramadan berlalu dari kita, kemudian kita sia-siakan. Jangan sampai Ramadan kita kemudian tersia-siakan. Sebab apa? Sebab kita tidak perhatian terhadap waktu-waktu yang ada di dalam bulan Ramadan. Ya, kita menyia-nyiakannya. Kita tidak memaksimalkan ibadah di dalamnya. Bahkan puasa-puasa kita pun puasa-puasa yang tidak berkualitas. Sehingga dengan demikian Ramadan kita tersia-siakan. Nah, untuk itu penting untuk diketahui, ya, dan juga untuk diterapkan bagaimana supaya Ramadan kita tidak tersia-siakan. Yang pertama, kita tumbuhkan nilai-nilai takwa dalam diri kita. Takwa, ya. Bahkan kaitan erat antara perintah ibadah puasa dengan takwa. Ya, di antara hikmah ibadah puasa Allah katakan adalah la'annakum tattaqun. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'annakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'annakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, takwa adalah mudahnya, ya, imtisalu awamirihi wajtinabun nawahi, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Ini takwa. Dan banyak definisi takwa yang lainnya. Dan ini harus kita tumbuhkan dalam diri kita, nilai-nilai takwa itu. Supaya apa? Supaya semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak sia-sia. Sehingga Ramadan kita ataupun ibadah-ibadah kita yang lainnya ini tidak sia-sia. Ya. Sehingga Ramadan kita ataupun ibadah-ibadah kita yang lainnya tidak sia-sia. Sebab Allah hanya akan menerima
Dari siapa? Dari hamba-hambanya yang bertakwa. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-20, Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah, dalam hal ini ya, yaitu tentang kisah Qabil dan Habil, yang diterima dari Habil yaitu karena kurbannya. Nah, Habil termasuk orang yang bertakwa. Ya, Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk itu, sahabat dan teman-teman, kita hadirkan nilai-nilai takwa dalam diri kita, ya, khususnya dalam bulan Ramadan ini, agar Ramadan kita tidak tersia-siakan. Laksanakan perintah-perintah Allah yang wajib ataupun yang sunnahnya, kemudian berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, agar Ramadan tidak tersia-siakan, perhatikan kualitas ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi jangan asal-asalan. Ya, kualitas ibadah itu lebih penting daripada kuantitas ibadah. Teman-teman, sampai-sampai para ulama itu, termasuk para sahabat, ya, mereka itu konsen kepada bagaimana supaya ibadah itu diterima, bukan bagaimana dia memperbanyak ibadah, tapi tidak memperhatikan diterima atau enggaknya. Jadi itu penting sekali. Kualitas ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya agar tidak jadi sia-sia. Begitu kan? Sebab apa? Sebab ada orang yang berpuasa ataupun sholat malam, dia nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga dan cuma begadang saja. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mensinyalir hal ini. Berarti ini terjadi, berarti ini ada. Berarti ini real, ya. Jangan sampai kita termasuk orang ini. Beliau bersabda, "Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Wa rubba qa'imin hazzuhu min qiyamihi as-sahar." Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali al-ju' wal 'atash, kecuali lapar dan dahaga saja. Nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar, dahaga, lemes, capek doang. Gitu kan? Pun begitu rubba qaimin. Berapa banyak orang yang qaim, orang yang salat malam. Ya, hadzuhu min qiyamihi as-sahar. Dia tidak dapat apa-apa dari salat malamnya kecuali hanya begadang. Salat malam nggak dapat apa-apa kecuali hanya begadang. Nah, ini kenapa? Mengenai ibadah puasa, kenapa ada orang yang puasa kok nggak dapat apa-apa kecuali tadi capek doang, ya, lapar doang, kemudian dahaga doang, lemes doang? Karena dia tidak memperhatikan kualitas puasanya. Harus kita perhatikan, ya. Kenapa dia nggak perhatikan? Yang pertama, misalnya, ya, boleh jadi adalah karena dia tidak benar dalam niatnya, baik caranya maupun tujuannya. Maka ini akan sia-sia puasa kita, Ramadan kita sia-sia. Gitu ya. Gak benar dalam niatnya, baik caranya maupun tujuannya. Caranya, misalkan, kita harus tahu nih, bagaimana cara niat puasa yang benar, khususnya puasa Ramadan. Sebab ini tidak sama dengan, bahkan puasa sunnah pun ini berbeda. Gitu ya. Maksudnya, kenapa? Puasa Ramadan, niat puasa Ramadan itu harus diniatkan di malam hari sebelum terbit fajar. Dari malam hari sampai sebelum terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, sudah subuh, adzan subuh, ya kemudian kita belum berniat puasa Ramadan di hari itu, maka berarti puasa kita sia-sia. Ya, puasa kita tidak ada puasa baginya. Begitu. Ya, dan setiap amal tergantung daripada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jadi kalau niat puasa kita tidak benar dan tujuannya juga tidak benar, ya, puasa bukan karena Allah, puasa hanya karena ikut-ikutan, puasa itu karena nggak enak dengan temannya, puasa itu dia lakukan karena nggak enak dengan orang tuanya, puasa itu dilakukan karena nggak enak dengan rekan-rekan di kantornya.
di tempat kuliahnya, ya, di kampusnya, di sekolahnya, itu berarti niatnya, tujuannya tidak benar. Maka semua itu nggak dapat apa-apa. Karena setiap amal tergantung niatnya. Dan dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, untuk itu teman-teman, ya, supaya nggak sia-sia, niatnya juga harus benar. Yang benar adalah niat dilakukan di malam hari. Untuk bulan Ramadan. Dan ini dilakukan setiap hari. Setiap malam. Bukan niat untuk 1 bulan. Bukan. Tidak benar yang seperti itu. Ya. Tapi setiap malam harus pasang niat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yubayyitis siyam qoblal fajri, fala siyama lahu." Perhatikan ini teman-teman. Siapa yang belum berniat di malam hari sebelum subuh, qoblal fajri, ya, maka la siyama lahu. Fala siyama lahu. Maka tidak ada puasa baginya. Ngeri nggak nih? Ya, teman-teman, coba bayangkan, kalau kita mengabaikan masalah kualitas niat ini, ya, bahkan kita nggak peduli, pokoknya besok, yang penting saya nggak usah niat-niatan gitu. Salah ini. Hati-hati coba. Ini bisa-bisa termasuk dalam hadis rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atas. Puasa kita hanya akan mendapatkan capek doang, lapar, haus, ya, lemes. Nggak dapat apa? Nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita melaksanakan ibadah puasa yang berat ini adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah dan mendapatkan berbagai keutamaannya. Tapi ketika niatnya tidak benar, hati-hati. Nah, untuk itu, supaya nggak sia-sia, perhatikan niat. Pasang niat. Nah, caranya gimana? Caranya gampang. Ya. Loh, Ustaz, saya nggak hafal doanya. Kata siapa niat pakai doa? Nggak ada. Niat itu ketika di malam hari kita besok sudah bertekad, berazam untuk berpuasa, maka itu adalah niat. Apalagi teman-teman, sahabat, pemirsa, kemudian sudah bangun sahur, gitu kan, sudah mempersiapkan segala sesuatunya, ya, usah makan sahur, kemudian dan sebagainya, maka itu adalah niat dia untuk berpuasa. Tapi ini hati-hati, ya, jangan sampai terlewat. Ya, meskipun ya sahurnya adalah sunnah dan dianjurkan, tetapi niat ini adalah suatu kewajiban. Nah, sahabat, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kenapa kok ada orang-orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali tadi, selain niat, selain masalah niatnya nggak berkualitas atau salah, maka yang kedua adalah kemungkinan dia banyak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, teman-teman. Ya, jadi pembatal puasa bentuknya itu ada 2. Ya, bukan macamnya. Ya, tapi maksudnya bentuk pembatal puasa ada 2. Yang pertama adalah pembatal amal puasa. Jadi memang amal puasa kita batal. Maka dia harus menggantinya di bulan-bulan yang lain, atau di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Yang kedua adalah pembatal pahala puasa. Puasanya mungkin sah, tapi pahalanya nggak ada. Al-ju' wal atos doang tadi. Lapar dan dahaga doang dapatnya. Nggak dapat pahala. Walaupun dia nggak diperintahkan untuk apa? Untuk mengqadhonya di hari-hari yang lain. Ini perhatikan. Ya. Kalau yang pembatal yang pertama ini, Masya Allah, kalau di kita itu, di Indonesia itu sangat semangat sekali. Ya. Artinya, insya Allah nggak dilakukan lah gitu ya. Untuk orang-orang yang berpuasa itu, walaupun dia orang biasa misalkan, ya, di antara pembatal puasa yang harus kita ketahui, yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Sebab kalau nggak sengaja, maka ini nggak batal, gitu ya. Dia sadar sedang berpuasa, kok makan dan minum, maka batal puasanya. Kemudian keluar mani dengan sengaja, ini batal puasanya. Kemudian muntah dengan sengaja, ya. Kemudian keluar darah haid dan nifas, ini batal puasanya. Menjadi gila, ya. Kemudian dia murtad dari agama Islam, berniat untuk berbuka puasa. Dia berniat banget untuk buka puasa, karena niat, ya, puasa itu terjadi dengan niat, maka membatalkan puasa pun terjadi dengan niat. Jadi kalau orang udah berniat berbuka puasa sebelum waktunya,
maka dia telah batal puasanya. Ya, kemudian berhubungan suami istri. Ini bukan hanya batal puasanya, tapi dia juga harus membayar kafarat. Ya, harus membebaskan budak. Atau kalau nggak bisa, kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kemudian kalau nggak bisa juga memberikan makan 60 fakir miskin. Ya, kemudian merokok. Ini termasuk yang membatalkan. Dan di Indonesia ini untuk hal-hal yang seperti ini, ya, kaum muslimin kita biasanya bersemangat. Bahkan terkadang suatu yang tidak membatalkan puasa pun ini dianggap atau diyakini sebagai pembatal puasa gitu. Nah ya, misalkan dulu ya, atau mungkin bahkan sampai sekarang masih ada orang yang meyakini bahwa itu nggak membatalkan puasa, padahal tapi diyakini atau ditakutkan membatalkan puasa. Seperti buang angin, mohon maaf ya, di dalam air misalkan ya. Tadi nyebur di kolam atau di bak mandinya, kemudian karena lagi puasa nggak berani kentut, atau dia kentut, wah saya batal puasanya dong. Ya, padahal ini nggak batal. Kemudian apa lagi? Kalau dulu ya, saya masih kecil itu, kalau nangis katanya puasanya batal. Ya padahal ini nggak, sama sekali nggak ada dasarnya gitu. Kemudian orang ngorekin kuping atau ngupil gitu ya, batal. Ini ada yang berkeyakinan seperti ini. Ya, mungkin sampai sekarang masih ada gitu. Dan ini padahal ini tidak membatalkan puasa, sebab korek kita nggak masuk ke dalam tubuh, ya, korek hidung juga nggak masuk sampai ke dalam tubuh kita. Nah, sehingga jadi harus hati-hati antara dua pembatal ini. Pembatal yang pertama, ya insya Allah kita semua hati-hati. Tapi pembatal yang kedua, yaitu pembatal pahala puasa, ini yang terkadang orang atau di kita itu masih sering terlupakan. Sehingga ini akan menjadikan puasa kita sia-sia. Ya, puasa kita hanya dapat lapar dan dahaga saja. Nah, kita lihat bagaimana hal ini ya dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur." Jadi ada pembatal-pembatal puasa ini, sahabat dan pemirsa yang berbahagia. Ya, orang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa. Ketika apa? Kita lihat hadisnya. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan dahaga yang dia tahan. Ya, jelas ini. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kalau orang tidak menahan perkataan dusta, malah justru mengamalkannya, melakukannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Nggak butuh Allah dengan puasa-puasa orang yang seperti ini. Ya, jadi ini adalah apa? Kemaksiatan, ya, pembatal pahala puasa. Karena tidak disebutkan kalau orang yang berpuasa kemudian berdusta, kemudian dia diminta untuk mengqadhonya. Ya, dia tidak ada kewajiban qadha, tapi dia nggak dapat apa-apa. Allah nggak butuh dengan puasanya orang yang seperti ini. Ya. Kemudian di antaranya adalah juga perkataan yang sia-sia dan perkataan rafas, yaitu perkataan yang menjurus kepada porno. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa siyam minal akli wasyarab." Puasa itu bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Innamas siyam minal lagwi warrafas. Ya, akan tetapi puasa itu adalah dengan menahan diri dari lagwu dan rafas. Ya, lagwu dan rafas. Lagwu itu perkataan yang sia-sia dan rafas adalah perkataan yang menjurus kepada porno. Nanti kita akan lihat. Ya. Fa in syabaka ahadun aw jahula 'alaika faltaqul inni shaim inni shaim. Ya, apabila ada seorang yang mencelamu atau berbuat usil, yang usilin kita, ya, bikin gara-gara sama kita, maka katakanlah kepadanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Jadi jangan ribut waktu puasa gitu. Sebab ini boleh jadi tadi membatalkan pahala puasa. Ya, yang jelas dikatakan adalah bahwa puasa itu adalah
puasa juga dari minal lagwi warafas, yaitu dari perkataan sia-sia dan juga perkataan rafas. Rafas itu dikatakan di sini yaitu satu istilah yang digunakan dalam pengertian kiasan untuk hubungan badan dan semua perkataan yang keji. Ya, atau dikatakan juga ini adalah untuk setiap hal yang diinginkan laki-laki pada wanita. Ya, atau dengan kata lain, rafas itu kata-kata yang menjurus pada porno. Mudahin perempuan di jalanan misalkan ya, berkata-kata, ataupun di media sosialnya, ya, berkata-kata yang menjurus laki-laki menginginkan wanita. Nah, ini sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita tidak memperhatikan pembatal pahala puasa ini, maka berarti puasa kita sia-sia, Ramadan kita tersia-siakan. Dan di antaranya lagi adalah perbuatan maksiat secara umum. Teman-teman hati-hati, ya. Perbuatan maksiat secara umum ini bisa membatalkan pahala puasa kita. Maka hati-hati, ya. Banyak terjadi sekali. Yang perempuan yang akhwat biasanya, bagaimana mungkin dia membuka aurat di luar rumahnya? Ya, jalan-jalan di jalanan, kemudian di pasar-pasar, semua aktivitas dia tidak menutup aurat. Dia berpuasa, bagaimana puasanya? Dia nggak berkewajiban qada, tapi dia boleh jadi pahala puasanya sia-sia. Hati-hati, sebab menutup aurat itu wajib, ya. Dan membuka aurat itu haram. Dan puasa dikatakan, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, rahimahullah, ketahuilah amal taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan meninggalkan berbagai syahwat yang sebenarnya itu mubah atau boleh ketika di luar bulan puasa, ya, misalkan makan, minum, berhubungan suami istri, ini tidak akan sempurna. Jadi amal puasa kita nggak akan sempurna, ya, hingga kita mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan perkara yang Dia larang. Semua yang Dia larang, semua yang Allah larang. Di semua hari, bukan hanya di bulan Ramadan. Jadi puasa kita nggak akan sempurna kalau kita hanya meninggalkan apa? Syahwat kita makan dan minum di bulan Ramadan. Ya, kalau kita tetap masih berbuat maksiat, tadi masih membuka aurat, kemudian apalagi meninggalkan sholat, ya, kemudian zalim kepada orang lain, kemudian ghibah, ya, ngomongin orang yang tidak baik, ya, dan lain sebagainya. Ini kemaksiatan kepada Allah. Maka taqarrub puasa kita tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan semua itu, ya. Kemudian Jabir bin Abdullah rahimahullah memberikan suatu pesan yang sangat baik tentang ibadah puasa kita. Ya, beliau mengatakan idza sumta falyasum sam'aka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadibi wal masim. Seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal-hal haram, serta jangan menyakiti tetangga. Ya. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yauma siyamika. Bersikap tenang dan berwibawalah di hari-hari puasamu. Wala taj'al yauma fitrika wa yauma siyamaka sawaan. Dan janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu itu sama saja. Jangan kamu jadikan bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan sama. Ya, jangan kamu jadikan hari-hari puasamu dan hari-hari tidak berpuasamu sama saja. Ya, artinya apa? Ya, harus berbeda. Kita sedang berpuasa, tidak boleh kita kemudian bebas sembarang melakukan apa saja. Pendengaran kita, penglihatan kita, kemudian lisan kita, ini pun harus berpuasa. Dari apa? Dari hal-hal yang tidak dibolehkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terhadap tetangga dan harus diperhatikan, jangan sampai menzalimi mereka. Dan tentunya kita bermohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk meninggalkan
hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya khususnya ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa kita, agar puasa kita tidak menjadi sia-sia. Ya, ini harus diperhatikan kualitas puasa kita tadi, ya, niat puasa kita, ya, caranya dan juga tujuannya kita beribadah puasa harus benar. Ya, kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ada dua, ya, baik pembatal amal puasa yang menyebabkan dia harus qadha mungkin, ya, atau dia harus bertobat kepada Allah, dan kemudian pembatal pahala puasa yang menjadikan puasa kita sia-sia, sah akan tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian poin yang ketiga, poin besar yang ketiga adalah agar Ramadan kita nggak sia-sia, maka kita berusaha untuk apa? Meneladani Rasulullah SAW, ya, di hari-harinya ketika mengisi hari-hari di bulan Ramadan. Ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, kita perhatikan, ya, gimana kita tahu Rasulullah melakukan ibadah-ibadah di hari-hari bulan Ramadan. Ya, kita belajar. Ya. Dan sekarang sudah banyak sekali beredar baik di artikel maupun di kajian-kajian YouTube-nya, ya, bahkan di LC mungkin sudah pernah disampaikan di tahun-tahun yang lalu. Buka lagi, ulang lagi, bagaimana apa Rasulullah SAW, ya, menjalani hari-hari di bulan Ramadan. Mulai dari bangun tidur, misalkan, ya, sebelum sahur kalau sempat salat malam, Masya Allah, luar biasa. Ya, kemudian makan sahur, ini diperintahkan, disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Diusahakan untuk makan sahur karena di dalamnya ada keberkahan dan bisa menjadikan kita lebih kuat. Kemudian setelah itu apa? Sebelum ke masjid baca Al-Qur'an misalkan, ya, sempatkan baca Al-Qur'an. Dan kemudian berangkat ke masjid, sholat berjamaah, ya, sholat subuh berjamaah, jangan lupa 2 rakaat sebelum subuhnya, ya. Kemudian setelah sholat subuh apa? Berzikir pagi, kemudian membaca Al-Qur'an mungkin, ya, berzikir pagi, membaca Al-Qur'an, dan mungkin bersedekah, ya. Kemudian setelah itu salat duha, salat zuhur berjamaah, ya, di semua waktunya diisi dengan kebaikan. Salat asar, ya, kemudian setelah salat asar ada zikir sore sebelum maghrib, sambil menunggu waktu berbuka puasa, bisa berdoa kepada Allah, ya. Kemudian membaca doa buka puasa, berbuka puasa dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, dengan kurma, kalau nggak ada kurma dengan air putih, ya. Kemudian sholat maghrib berjamaah, ya. Kemudian setelah itu mungkin buka puasa makan besar, ya. Kemudian menunggu waktu sholat taraweh, ya. Kemudian tilawah Al-Quran, ya, sampai tidur lagi. Kalau ini diisi dengan hal-hal yang demikian, maka insya Allah, atau boleh dikatakan mungkin pasti, Ramadan kita tidak akan tersiakan. Tapi kalau hanya diisi dengan hal-hal yang tidak berfaedah, nongkrong dengan temannya di pinggir jalan, main gitar nyanyi-nyanyi di bulan Ramadan, ya, nongkrong sampai malam, ya, walaupun mungkin dia dalam tanda kutip punya tujuan yang menurut dia utama, tujuan yang baik, yaitu membangunkan orang untuk sahur, dia bergadang sampai jam 2, kemudian membangunkan orang, setelah itu dia tidur. Apa yang terjadi? Mungkin malah dia nggak sahur, karena sudah saking capeknya, tidur kebablasan, ya. Kemudian juga nggak sholat subuh. Maka yang begini ini akan menjadikan Ramadan menjadi sia-sia. Tinggalkan yang seperti itu, fokus pada ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Lakukan hal-hal yang bermanfaat, ya, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan, kemudahan untuk menjalani Ramadan dengan baik, sehingga Ramadan tidak sia-sia. Ingat, boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita, teman-teman dan sahabat. Untuk itu kita harus maksimal, ya. Tidak ada yang tahu apakah tahun depan kita akan mendapat Ramadan ataupun tidak. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.